Bapak Ibu Saudara merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari? Yang merasakan coba lambaikan tangannya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kita sapa Bapa kita. Mari kita katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Dia ada di tengah-tengah kita dan Dia rindu untuk mendengar setiap kita, mengungkapkan isi hati kita bagi Dia. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima Sekali lagi kita katakan dengan sungguh-sungguh, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sungguh kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ya Tuhan, Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. sungguh Dia Allah Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita katakan Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita datang dengan lebih sungguh-sungguh lagi di dalam hadirat Tuhan. Kita sapa Bapa kita. Kita katakan, Bapa, ku datang kepadamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur Ya Yesus, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. saat pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. sore dan malam hari. Sungguh kami tak hentikan mengucap syukur Tuhan. Hentikan mengucap syukur atas kebaikan. Saat pagi hari
kita katakan, Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu. Ya Tuhan, kami mau naikkan ucapan syukur kami. Naikkan ucapan syukur. Kami sungguh merasakan berkat-Mu, penyertaan-Mu begitu besar atas setiap atas kami. kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam Sungguh kami tak hari. hentinya mengucap syukur Tuhan. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sungguh di pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. sekali lagi kita katakan di pagi hari, Pagi hari, di siang hari, siang hari, sore bahkan di malam hari Tuhan. sore dan malam. Kami tidak akan berhenti untuk mengucap syukur, karena kami boleh merasakan segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami, Bapa. Ucap syukur atas kebaikan. Sungguh tak hentinya kami mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya kami mengucap syukur, Bapa. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Amin. Sungguh Bapa, kami bersyukur kami punya Bapa yang baik. Kami bersyukur kami punya Bapa yang setia. Engkau selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami rindu lebih lagi Tuhan untuk bisa menyenangkan hati-Mu. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau akan menyatakan diri-Mu lebih lagi bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saya undang seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita pasti bersuka cita. Karena Tuhan sudah boleh memberikan kemuliaan yang luar biasa bagi setiap kita. Mari kita katakan bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita
semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sungguh saudara, coba kita lihat saudara kanan kiri kita. Kita katakan ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita lihat ya saudara kanan kiri kita. Kalau ada yang masih belum tertawa, belum bersuka cita, katakan ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari kita katakan ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari kita lihat wajahnya. Ku lihat Ada apa saudara? Ada kemuliaan Tuhan. kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Sekali lagi kita katakan ku kasihi kau. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Saudara, coba dilihat dulu saudara kanan kirinya. Betul ada kemuliaan Raja di dalam wajahnya? Betul? Mari sama-sama kita nyanyikan ku kasih kau dengan kasih Tuhan sambil ditepuk pundak kanan kiri saudara kita ya. Coba dipraktekkan dulu, ditepuk-tepuk pundaknya gimana? Sambil kita katakan ku kasih kau dengan kasih Tuhan ya. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari kita perhatikan wajahnya. Ku lihat Ada kemuliaan Raja tidak? kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Sekali lagi kita tepuk pundaknya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari kita lihat wajahnya. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Sungguh saudara, Tuhan tidak mau melihat kita sedih. Dia mau selalu membuat kita tertawa. Dia mau selalu membuat kita sukacita. Amin. Oleh sebab itu, mari setiap kita datang dengan penuh sukacita lebih lagi di dalam Tuhan. Amin. Karena Dia sudah memberikan karya yang terbesar. Dia akan selalu memberikan sukacita bagi setiap kita semua pada pagi hari ini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian
hatiku mengalir pujian, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Amin saudara, sungguh Dia Allah yang akan selalu membuat kita tertawa. Mari kita katakan bersama, karyamu mempesonaku. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulut kita bersorak memuji kebesaran namanya, memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Sungguh dari hati kita mengalir pujian, hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. La 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 la, la 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 la. Haleluya. La 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 la, la 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 la. Sekali lagi dari hatiku, hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di. Sekali lagi kita katakan, dari hatiku, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. La 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 la, la 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 la. Haleluya. La 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 la, la 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 la. Haleluya. Amin. Sungguh kita bersyukur ya Allah yang hadir di tempat ini, amin. Siapa yang merasakan kehadiran Tuhan? Dan pada pagi hari ini Tuhan sungguh mau kita bersuka cita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan tahu
seberapa beban yang kita pikul setiap hari. Tuhan tahu seberapa beratnya hati kita menghadapi hari-hari hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita datang, kita sujud di altar Dia, kita respon panggilan Tuhan. Mari kita katakan bersama, bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. mari setiap kita yang hati kita terasa berat, kita datang kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, saat tidak ada seorang pun yang mengerti, Dia Tuhan Yesus selalu mengerti akan keadaan kita. Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Ya, inilah setiap kami Tuhan. Kami datang untuk sujud di altar-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku.
saudara, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang selalu mengerti setiap kita. Melebihi siapapun, Dia paling mengerti diri kita. Pagi ini, sungguh Tuhan hadir di tempat ini. Dia hadir di tempat ini mau memberikan kelegaan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, apapun yang menjadi masalah saudara, apapun yang menjadi beban saudara, mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita taruh semuanya di dalam Tuhan. Hanya Tuhan yang punya jalan keluar yang terbaik. Hanya Tuhan yang sanggup untuk melepaskan kita dari setiap masalah yang ada. Oleh sebab itu, buat setiap kita yang pagi ini yang merasa berat sekali Tuhan, Tuhan, rasanya aku tidak sanggup Tuhan untuk menghadapi masalah yang ada Tuhan. Tapi satu hal yang kita percaya, Dia Tuhan yang luar biasa. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu beserta dengan kita. Dia berjanji akan memberikan kelegaan bagi setiap kita, asal kita datang kepadanya. Oleh sebab itu, mari saya ajak seluruh jemaat, kita datang ke hadirat Tuhan. Lebih lagi, kita panggil nama Yesus kita, nama yang berkuasa, nama yang akan memberikan kelegaan dan kelepasan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita sujud di altarnya. Sujud di altarnya ya Tuhan. Ini setiap kali anak-anak-Mu Bapa, kami bawa hidup kami bawa beban kami. Tuhan, kami percaya di dalam Engkau, hanya di dalam Tuhan Yesus, kami bisa mengalami kebebasan yang sejati. Hanya Tuhan yang mampu untuk mengubah kami, Tuhan. Hatiku sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sungguh mujizat terjadi. Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi, sesuatu pasti terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau sanggup ya Bapa. Hanya dengan Tuhan kami boleh berkembang, kami boleh merasakan damai sejahtera. Haleluya. Syukur kami hanya bagi-Mu, Allah yang besar, Allah yang mulia. Kami bersyukur, kami Sungguh saudara, kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa.
Oleh sebab itu apapun yang menjadi permasalahan saudara, apapun yang menjadi sakit penyakit saudara, mari dengan penuh keyakinan, dengan suara yang keras kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, masalahku selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, sakitku disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku dipulihkan, dibebaskan Tuhan. Terima kasih Bapa. Gloria karalalalala baraya sikaralala. Sungguh kami bangga Tuhan, kami boleh menjadi anak-Mu. Kami bangga Tuhan, kami punya Bapa yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gloria karalalalala. Ini setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Berbicaralah terus ya Roh Kudus. Kami tahu Engkau ada di tempat ini. Berbicaralah terus ya Roh Kudus melalui hamba-Mu. Sungguh kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya setiap telinga yang mendengar di dalam nama Tuhan Yesus akan menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sungguh kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya setiap kita yang datang dengan haus dan lapar akan Tuhan dipuaskan. Dan saya percaya sungguh hadirat Tuhan ada di antara kita. Dia ada di sini. Dan setiap kita yang sungguh-sungguh mengarahkan wajah kita kepadanya, kita boleh mendapatkan kasih karunia-Nya. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, pagi ini saya rindu membagikan firman Tuhan buat kita dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Judul perikopnya adalah perintah untuk saling melayani. Dengar kata perintah, itu rasanya nggak enak di telinga, ya. Tetapi ada satu pribadi yang memberikan sebuah teladan buat kita pada hari ini. Pada saat dia menerima perintah, justru itu membuat dia bersuka cita. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah
seorang akan yang lain. Haleluya. Saya ulangi ayat 9 dan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Injil Yohanes pasal 14, 15 dan 16 adalah spesial pengajaran khusus yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada 11 muridnya. Loh, kenapa kok hanya 11? Karena yang satu telah keluar dari barisan ini. Ya, setelah Yohanes pasal 13 di mana Tuhan Yesus menyatakan kasihnya kepada murid-muridnya, dan setelah itu maka Yudas pun pergi. Ya, jadi Yohanes 14, 15 dan 16 khusus, ya, khusus hanya diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada 11 murid yang tertinggal. Nah, di ayat 9 dan 10 dari Yohanes 15 ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya seperti Bapa telah mengasihi aku, Bapa mengasihi Yesus. Lalu apa yang selanjutnya? Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Bapa mengasihi Yesus, Yesus mengasihi murid-muridnya. Dan kasihnya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bukan kasih yang sesaat. Kasihnya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bukan kasih yang sementara, tetapi kasih yang berkelanjutan. Kita telah belajar itu di Yohanes pasal 13, dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya dengan kasih yang kekal. Kekal itu tidak ada habisnya. Kekal itu tidak pernah berhenti, terus menerus. Tuhan Yesus, kalau kita melihat di Yohanes pasal 13, bagaimana dia yang adalah seorang guru dari murid-muridnya, dia rela merendahkan dirinya, dia membasuh kaki murid-muridnya tanpa kecuali. Kasihnya sama kepada 12 muridnya. Dia tidak membeda-bedakan kasih itu. Dia tahu akan ada murid-muridnya yang akan menyangkal dia, yaitu Petrus. Dia pun tahu akan ada muridnya yang akan tidak percaya atau ragu-ragu terhadap kebangkitannya, yaitu Thomas. Dia tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia. Tetapi pada saat dia membasuh kaki para murid, dia tidak membedakan. Semua mendapatkan kasih yang sama. Semua diperlakukan dengan sama. Itulah kasih Yesus. Dan saya percaya kasih ini pun didapat oleh Yesus dari Bapanya. Bapa mengasihi Yesus, Yesus mengasihi murid-muridnya. Dan saat ini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka pun harus mengasihi seperti kasih yang Dia berikan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih Yesus, kasih yang sungguh tulus. Kasih Yesus, kasih yang tidak pura-pura. Kasih Yesus tidak tergantung pada apa yang akan dilakukan murid-muridnya terhadapnya. Kasihnya murni. Berbeda dengan kasih manusia. Kasih manusia sangat-sangat terbatas. Tergantung. Ya, tergantung pada apa? Lek lu baik sama aku, ya aku ngasihi kamu. Lek kamu mengasihi aku, ya aku mengasihi kamu. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya kasih yang berbeda. Kasih yang tidak sama dengan kasih yang diproduksi oleh dunia. Kita menerima kasih dunia karena ada sesuatu yang juga mereka harapkan dari kita. Tetapi kasihnya Tuhan Yesus itu adalah kasih yang sungguh-sungguh tulus dan murni. Kembali di dalam ayat 9. Demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggal di sini diartikan sebagai tinggal yang permanen, bukan sementara.
Tuhan Yesus menginginkan supaya murid-muridnya tinggal di dalam kasih-Nya. Tinggal di dalam Kristus. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya di dalam Injil Yohanes pasal 15. Tuhan Yesus minta supaya murid-muridnya tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam firman-Nya supaya mereka bisa berbuah banyak. Kali ini Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam kasih-Ku. Kenapa? Supaya mereka bisa mengalirkan kasih seperti yang Yesus alirkan kepada mereka. Ini yang Tuhan Yesus mau. Demikian juga dengan kita. Kalau kita menamakan diri kita sebagai murid-murid Kristus, maka kepada kita pun pagi ini Dia berkata, tinggallah di dalam kasih-Ku. Supaya apa? Engkau dapat mengalirkan kasih kepada dunia. Dunia sangat memerlukan kasih. Ya, dunia sangat membutuhkan kasih. Kita jangan sama dengan dunia. Jangan sama dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Yang memiliki kasih yang tidak sejati. Murid Kristus, mari kita memiliki kasih yang sejati. Kasih yang dialirkan tanpa melihat apakah orang itu mengasihi kita atau tidak. Tanpa kita mengharapkan apakah dia akan melakukan kebaikan kepadaku atau tidak. Ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Apa artinya? Ketika Bapa mengasihi Yesus, kasih Bapa kepadanya diikuti dengan perintah. Bapa memerintahkan kepada Yesus. Mungkin kita bertanya, apa ya perintah Bapa kepada Yesus? Memang tidak tertulis di sini. Tetapi saya bisa merasakan apa yang diperintahkan Bapa kepada Yesus. Perintahnya adalah pastinya adalah kasihi dunia. Kasihi dunia. Kenapa? Dunia berada di dalam keadaan berdosa. Dan mereka sedang dibawa masuk kepada neraka. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa tidak menghendaki seorang pun binasa. Karena itu saya sangat yakin perintah Bapa kepada Yesus adalah kamu ke dunia. Ayo tolong ono dunia supaya mereka keluar atau mereka mendapatkan jalan keluar dari kebinasaan. Dan Tuhan Yesus berkata apa tadi di dalam ayatnya yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Tuhan Yesus menuruti perintah Bapaknya. Ya, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Tuhan Yesus ikut perintahnya Bapa. Perintahnya Bapa pasti tidak lain tidak bukan Yohanes 3 ayat 16 itu. Yang menjadi ayat kunci juga di dalam hidup kita. Bapa bilang apa? Firman Tuhan berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal itu? Yesus Kristus. Jadi saya percaya di surga telah terjadi diskusi tentang bagaimana caranya untuk menyelamatkan dunia. Dan Yesus menerima perintah Bapa datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia. Dia terima perintah Bapa dan dia lakukan. Ayat yang ke-11 dia berkata apa? Sukacita. Ya, ada sukacita. Tadi saya awali. Kalau ada orang yang diberi perintah belum tentu bersukacita. Ya. Tetapi Tuhan Yesus ketika dia mendapatkan perintah dari Bapaknya ada sukacita. Dan dengan keyakinan yang pasti dia akan melakukan perintah itu. Haleluya. Ini yang dia ajarkan kepada murid-muridnya. Dia mau transferkan. Ya, kalau kamu dengar perintahku, kamu akan penuh sukacita. Sukacitamu menjadi penuh. Sukacitamu bukan karena hal-hal yang ada di dunia, bukan. Tetapi sukacitamu adalah sukacitaku yang dialirkan kepada kamu pada saat kamu melakukan perintahku. Jadi orang yang melakukan perintah Tuhan
seharusnya bersukacita. Perintah Tuhan bukan sebuah beban. Perintah Tuhan dilaksanakan dengan penuh kerelaan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Ada KASIH. Ada kasih. Bapa mengasihi Yesus, pasti Yesus mengasihi Bapa. Karena Yesus mengasihi Bapa, maka dia melakukan perintah dengan sukacita, bukan dengan keterpaksaan. Ya, bukan dengan sebuah beban, tetapi dengan sukacita. Ini yang Tuhan Yesus tularkan kepada murid-muridnya. Ya, dikatakan bagaimana mereka tinggal di dalam kasih-Nya Kristus. Nah, saya ulangi ayat 10 bagian yang AA. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Jadi orang yang tinggal di dalam kasih-Nya Kristus, dia pasti akan melakukan perintah Kristus. Ya, perintahnya. Jadi perintahnya adalah sesuatu yang membawa sukacita, bukan membawa keterpaksaan. Bagaimana dengan kita? Di saat kita melayani, apakah pelayanan itu sebuah sukacita? Ataukah pelayanan itu sebuah keterpaksaan? Apakah pelayanan itu menyukacitakan kita? Ataukah pelayanan itu menjadi beban buat kita? Sesuatu yang dilakukan dengan sukacita, terus semangat. Ya, tidak akan pernah kendor. Orang yang melakukan sesuatu dengan sukacita, dia pasti terus semangat. Pelayan-pelayan Tuhan, apakah masih ada semangat di dalam dirimu? Sebuah pertanyaan, apakah engkau masih tinggal di dalam kasih Kristus? Ataukah engkau sudah keluar? Ataukah engkau masih ada di pinggiran kasih Kristus? Saya mau menyemangati kita. Kalau engkau tinggal di dalam kasih Kristus, semangatmu tidak akan pernah kendor. Semangatmu akan makin menyala-nyala. Karena engkau merasakan bagaimana kasih Kristus telah mengubah hidupmu. Kasih Kristus telah engkau alami di dalam hidupmu. Haleluya. Selanjutnya di dalam ayat 12 dia katakan, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Lagi-lagi kata seperti. Tuhan Yesus tidak ngomong tok. Ya, Tuhan Yesus tidak ngomong tok. Tetapi dia praktekkan, dia teladankan kepada murid-muridnya. Kamu harus saling melayani. Seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sejauh mana kita mengalami, merasakan kasih Kristus di dalam hidup kita. Apakah kita mengalami kasih Kristus kalau kita dapat uang banyak? Apakah kita mengalami kasih Kristus kalau kita dapat berkat banyak? Apakah kita berkata aku mengalami kasih Kristus ketika usahaku baik-baik saja? Apakah aku berkata aku mengalami kasih Kristus karena dia sudah menolong aku, sembuhkan aku dari penyakitku? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 13 itu merupakan kuncinya. Kasih Kristus melebihi dari semua itu. Kasihnya adalah kasih yang menyerahkan nyawanya bagi engkau dan aku. Kasih yang rela berkorban. Siapa sih saya ini? Siapa sih kita ini? Orang pemberontak. Orang yang selalu nyakiti hatinya. Orang yang selalu bermain-main dengan dia. Tapi dia memberikan kasih yang sempurna. Nyawa dia berikan bagi engkau dan aku. Jadi kalau kita berkata, aku mengalami kasih Kristus, ingat apa yang dia kerjakan di Golgota. Itu suatu pekerjaan yang tidak pernah seorang pun bisa melakukannya. Kalau dia tidak melakukan itu, maka neraka yang menjadi bagianku. Kalau dia tidak melakukan itu, kebinasaan yang menjadi bagianku. Jadi kalau boleh saya katakan, ingatlah kasih Kristus. Kasih yang utama bukan karena engkau diberkati setiap hari dengan berkat-berkat duniawi. Tapi kasih yang utama adalah engkau dan aku diluputkan dari kebinasaan kekal. Dan ini yang Yesus mau.
Supaya murid-muridnya memiliki kualitas kasih yang siap berkorban bagi orang lain. Siap berkorban bagi sesama. Ini yang Tuhan Yesus rindukan. Itu sebabnya dia lanjutkan di dalam ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan Yesus mengatakan hal ini kepada murid-muridnya, 11 muridnya. Dia berkata, kamu adalah sahabatku. Diawali dengan ayat 13 tadi dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kasih yang rela berkorban. Hidupnya dia berikan kepada murid-muridnya. Dia rindu hidup yang diberikan kepada murid-murid ini menghidupkan mereka. Supaya mereka hidup di dalam kasih. Dikatakan kamu adalah sahabatku. Elengo ayat 13 tadi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Lalu dia bilang kamu adalah sahabat-sahabatku. Luar biasa. Artinya apa? Nyawaku tak serakno ke kamu. Hidupku tak serakno ke kamu. Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebuah kesaksian. Saya pernah mengalami hal ini. Ketika saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Itu adalah sebuah pergumulan yang sangat berat. Kenapa? Karena saya terlahir di dalam keluarga yang sangat sederhana. Dan saya adalah anak pertama di dalam keluarga. Saya lihat adik-adik saya 2 orang. Papa mama saya bukan orang kaya. Pada waktu itu saya sudah berada di Malang mulai SMA kelas 2. Saya tahu bahwa papa mama saya mengharapkan saya untuk bisa membantu keluarga dan juga adik-adik. Sehingga pada saat panggilan Tuhan itu muncul. Saya tidak seperti Tuhan Yesus. Yang bersuka cita pada saat mendapat perintah Bapa. Ada kegalauan di dalam diri saya. Yang saya pikirkan apa? Bagaimana harapan orang tua saya? Bagaimana nanti orang tua saya? Bagaimana adik-adik saya? Karena apa? Yang saya pikirkan itu adalah dunia. Karena dari daerah kami sudah ada sebuah statement bahwa menjadi hamba Tuhan itu pasti melarat. Itu tertanam. Dan itu saya tidak mau. Saya tidak mau. Di saat saya doa puasa, saya mau minta verleng dari Tuhan. Tuhan, izinkan aku untuk membuat papa mamaku bahagia terlebih dahulu. Baru aku mau menerima panggilan itu. Tetapi Tuhan berkata di dalam ayat ini dan nanti spesial ayat 16. Sahabat. Kata sahabat itu sangat penting ternyata. Sahabat, kita bisa berbagi hidup. Sahabat, kita bisa mencurahkan isi hati kita. Sahabat, itu adalah seorang yang sanggup dan siap untuk menolong kita sewaktu-waktu. Saya tahu itu. Saya tahu Tuhan bilang sahabat, oke, baik. Tapi pikiran saya masih terus fokus pada dunia. Sampai akhirnya Tuhan berkata satu hal yang tidak bisa lagi saya tolak. Tuhan berkata ini satu kata, percayakah engkau padaku?
Saudaraku, perkataan ini sangat menusuk hati saya. Percayakah engkau padaku? Banyak orang yang percaya kepada Kristus tapi dia tidak berserah total pada Kristus. Perkataan itu membuat saya memutuskan, ya Tuhan, aku ikut perintah. Akhirnya besoknya saya tidak mau lama-lama. Saya langsung tulis surat mengundurkan diri dari menjadi seorang guru pada waktu itu. Sedangkan pada waktu itu saya sedang dipromo untuk menjadi kepala di sekolah itu. Semua teman-teman saya berkata, lu bodoh. Ini terlalu halus ya, goblok. Tapi Bapak Ibu tahu enggak? Setelah saya menulis surat resign itu, hati saya penuh dengan sukacita. Apakah kegelisahan tidak ada? Apakah ketakutan itu hilang? Belum. Tapi saya buktikan. Ya, saya buktikan. Sampai papa dan mama saya enggak ada. Saya tetap bisa memberkati mereka. Karena apa? Tuhan setia di dalam janjinya. Tuhan kita setia ketika dia memberi perintah dan kita taat melakukannya. Firman-Nya digenapi dengan sempurna. Itu yang saya alami di dalam hidup saya. Oleh karena itu, kalau pada hari ini kita diberi perintah oleh Tuhan, maka marilah kita melakukannya didasarkan pada apa? Kasih. Kalau saya mengasihi Tuhan, taat kepada perintahnya, dan engkau akan mengalami sukacita. Haleluya. Di dalam ayatnya yang ke-15, dia katakan seperti ini. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Nah ini dia, ada perbedaan antara hamba dan sahabat. Saya percaya seorang tuan tidak akan menceritakan segala rahasia kepada seorang hamba. Tetapi kepada seorang sahabat, dia memberitahukan semuanya, tidak ada yang ditutupi. Makanya Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, kamu tidak lagi aku sebut hamba, tapi kamu adalah sahabat. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Perkataan ini saudara sangat luar biasa buat saya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kalau saya ingat-ingat ya, perkataan Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus tuh milihnya orang yang kayak apa sih? Kan gitu ya. Orang kalau disuruh milih itu pasti milih yang apa? Yang baik atau yang jelek? Pasti yang baik lah. Ya kan? Ibu-ibu kalau pergi ke pasar, milih sayur, masa sih pilih yang bongkek-bongkek gitu, yang sudah layu-layu, pasti enggak mau. Pasti carinya yang seger, yang bagus gitu ya, demikian juga dengan buah dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus ini loh, tak pikir-pikir, Tuhan Yesus ini kok pilihnya itu, ada yang bakal nyangkal dia, ada yang bakal mengkhianati, ada yang ragu-ragu. Apa Tuhan Yesus gak tahu ya? Tahu. Ya, sekalipun dia hadir di dunia sebagai manusia, tapi dia adalah Allah. Dia tahu kualitas orang-orang yang dipilihnya. Tetapi kenapa dia tetap memilih si Petrus yang bakal nyangkalin dia? Kenapa kau masih tetap pilih Yudas yang bakal mengkhianati dia? Kenapa kau tetap pilih Thomas yang ragu-ragu sama dia? Semua karena anugerah. Semua karena kasih. Bapa mengasihi Yesus. Yesus mengasihi murid-murid dengan kualitas kasih yang sama. Kasih tidak membeda-bedakan. Tetapi di dalam pilihan itu tentu Tuhan Yesus menginginkan sesuatu dari murid-muridnya. Ayat selanjutnya di dalam 16 dikatakan. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi
dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan Yesus punya kerinduan, punya cita-cita di dalam diri 12 murid yang dipilihnya pada awalnya. Punya cita-cita. Sekarang tinggal 11 ya, 11. Dia punya cita-cita kepada 11 muridnya ini. Dia mau mereka pergi untuk menghasilkan buah. Ya, menghasilkan buah. Dia mau mereka pergi untuk menghasilkan sesuatu. Untuk pergi perlu ada modal. Modalnya adalah kasih Kristus. Ya, kasih Kristus itu adalah modal mereka. Kasih yang bagaimana? Kasih yang rela membasuh kaki. Ya, merendahkan diri sampai bagian paling bawah loh. Kaki itu bagian paling bawah. Kasih yang seperti itu. Kasih yang tidak membeda-bedakan. Ya, kasih yang benar-benar tulus tanpa memikirkan apa yang orang itu kasih ke aku. Itu namanya kasih yang tulus. Pilihan adalah sebuah anugerah. Kalau kita juga menarik ke diri kita saat ini. Kenapa ya aku kok jadi orang yang percaya kepada Kristus? Kenapa sih aku kok dipilih sama Tuhan? Saudaraku, pertanyaan ini seharusnya kita jawab hanya dengan satu kata. Semua karena anugerah. Aku dipilih bukan karena aku baik. Aku dipilih bukan karena aku ini paling pintar dari yang lainnya. Tidak, masih banyak orang yang lebih pintar dari aku. Masih banyak orang yang lebih baik dari aku. Hanya ada satu jawabannya. Karena anugerah. Kasih karunia. Dia memberikan kepada kita kasih karunia sehingga kita terpilih untuk menjadi sahabatnya. Untuk menjadi bagian dari hidupnya. Haleluya. Semua sungguh karena anugerah. Oleh karena itu saya mengajak kita. Jangan kita menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita menyia-nyiakan anugerah, kita tidak lebih daripada seorang Yudas Iskariot. Yudas mendapat anugerah yang sama dengan yang lainnya. Yudas mendapat kasih yang sama dengan yang lainnya. Yudas mendapat perlakuan yang sama dengan yang lainnya. Bahkan Yudas menjadi bendahara loh di dalam komunitas mereka. Kepercayaan. Tapi Yudas di mana? Dia tidak merespon apa yang Tuhan Yesus berikan padanya dengan serius. Dia hanya biasa-biasa. Dia masih mengizinkan, masih membuka kesempatan kepada setan untuk menguasai hatinya. Hatinya tidak dikuasai oleh kasih Kristus. Tuhan Yesus basuh kakinya Yudas loh. Ya. Tapi dia tidak merespon itu dengan benar. Dia tidak merespon itu dengan baik. Dia masih tetap membuka kesempatan kepada setan. Sehingga pada akhir daripada perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus berkata kepada Yudas, silakan lakukan apa yang menjadi rencanamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama pintu anugerah terbuka, selama kasih karunia Tuhan disediakan bagi kita, mari kita meresponnya dengan serius. Jangan pernah bermain-main. Respon Tuhan itu dengan serius. Alkitab mengajarkan kepada kita pada hari ini, bukan kamu yang memilih aku. Jelas kita tidak bisa memilih Tuhan, tidak bisa. Kita ini orang yang sudah rusak, ya. Mana bisa memilih Tuhan? Tapi Tuhan berkasih karunia. Dia memberikan anugerahnya kepada setiap kita. Dia datang ke dunia. Dia memilih saudara dan saya untuk menjadi orang-orang yang percaya kepadanya. Ini anugerah. Mari kita melakukan. Mari kita bersyukur terlebih dahulu atas anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Lalu kita melakukan apa yang menjadi perintahnya dengan dasar kasih. Ketika kita menerima anugerah, tumbuhkan kasih-Mu kepada Allah. Sehingga engkau bisa mengasihi Dia dengan kasih yang berkualitas sama dengan kasih Kristus kepadamu.
ayat 17 terakhir dikatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Inilah perintah Tuhan Yesus buat kita pada hari ini. Kasihilah seorang akan yang lain. Di dalam keluarga, suami membutuhkan kasih istri. Istri membutuhkan kasih suami. Orang tua dan anak-anak. Orang tua membutuhkan kasih anak-anak. Anak-anak juga membutuhkan kasih orang tua. Ini yang dikatakan dengan kata saling mengasihi. Kita bisa mengasihi kalau kita bisa mengikis yang namanya egois. Egois itu adalah mementingkan diri sendiri. Yang penting istri ngasih suami, yang penting anak-anak ngasih aku sebagai papa, dan seterusnya. Dan sebaliknya. Itu adalah egois. Kasih tidak egois. Di dalam sebuah komunitas gereja, kita semua saling mengasihi. Saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Saling mendukung di dalam kasih, saling menguatkan. Saling menghibur. Kalau ada yang susah jangan EGP. Do you know EGP? Emangnya gue pikirin? Enggak. Ya. Jangan. Kasih itu memperhatikan. Yesus memberikan contoh buat kita. Kasih itu merendahkan diri, membasuh kaki. Saya tidak berkata Bapak Ibu ayo basuh kaki satu dengan yang lain, tidak. Tetapi mari kita ambil poinnya. Kasih itu memperhatikan. Ya, kalau kita saling memperhatikan pasti kita saling mengenal satu dengan yang lain. Ya, seperti itu kasih. Kasih tidak membeda-bedakan. Kasih Allah bagi dunia. Apakah Tuhan Allah screening dulu? Dunia yang mana? Enggak. Kasih Allah merata bagi dunia. Tetapi siapa yang mendapatkan kasih itu? Mereka yang meresponnya dengan benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini kita mendengar perintah Tuhan. Untuk kita boleh saling mengasihi. Ya, perhatikan kata saling. Ya, saling mengasihi seorang terhadap yang lain. Ya, dimulai dari keluarga kita. Lingkungan kita, masyarakat kita, gereja kita sebagai rumah keduanya kita. Harus ada kata saling mengasihi. Dan saya katakan tadi, bagaimana kasih itu bisa mengalir kalau egois kita kikis dari dalam hidup kita. Kikis habis. Minta Tuhan Yesus, Roh Kudus sanggup untuk menolong kita. Asal saja kita mau setiap hari Tuhan tolong aku. Tolong aku mau supaya sifat egois yang ada di dalam diriku ini terkikis habis. Dan biarlah aku dipenuhi dengan kasih Kristus. Kasih yang rela berkorban. Kasih yang mengasihi tanpa batas. Ada pada aku. Ini yang menjadi bagian kita. Dan kalau kita melakukan itu, sungguh apa yang dikatakan di dalam Yohanes 13 ayat 35. Coba kita buka sebentar. Yohanes 13 ayat 35 dikatakan seperti ini. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini adalah ciri khasnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ciri khasnya adalah saling mengasihi. Ketika kita melakukan ini, dikatakan kita akan dikenal sebagai murid-murid Kristus. Murid Kristus saling mengasihi. Saling mengasihi, itulah ciri murid Kristus. Ini yang Tuhan mau. Ya, kita dikenal. Apakah stop sampai di situ? Tidak stop. Ya, di dalam Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, saya bacakan buat Bapak Ibu, 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak
Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Murid-murid Kristus itu harus berbuah. Kenapa? Karena tadi dikatakan di dalam ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu dan telah menetapkan kamu untuk kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya tetap. Buah yang paling tetap itu adalah kasih. Itu dasarnya. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, ada 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Mana yang terbesar? Itu adalah kasih. Haleluya. Biar ini boleh menjadi bagian kita. Mari kita menjadi murid-murid Kristus yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Hasilkan buah yang pertama dan utama adalah kasih. Kasih kepada Tuhan Allah dan kasih kepada sesama. Itu adalah buah kita. Ketika kita mengasihi sesama, kalau saya selamat, saya juga mau dia selamat. Betul? Betul Bapak Ibu? Kalau saya selamat, saya juga mau dia selamat. Itu kasih. Tidak EGP tadi ya. Tidak, emangnya gue pikirin loh. Lu selamat toh, aku tak selamat dewi. Tidak. Kasih memperhatikan. Banyak hal yang diperhatikan. Tetapi yang terutama adalah keselamatan. Ya, ini perlu kita doakan terus. Tuhan, saya mau berbuah, biarlah saya boleh mendapatkan jiwa-jiwa untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Haleluya. Pergilah dan jadilah pribadi-pribadi yang terus mengasihi, miliki kasih Kristus, tinggallah di dalam kasih Kristus supaya engkau bisa mengalirkan kasih kepada banyak orang. Bukan karena engkau baik, engkau dipilih. Bukan karena engkau pandai, engkau dipilih. Tapi itu adalah karena anugerah. Bukan karena kebaikanku. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita melihat siapa diri kita. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Bukan karena baik, bukan karena pandai, bukan karena ada sesuatu hal yang terlalu berarti di dalam hidupmu. Engkau dipilih karena anugerah. Mari kita bersyukur untuk hal ini. Tuhan, terima kasih untuk pilihan-Mu di dalam hidupku. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalamku. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau berikan buat aku. Terima kasih Bapa. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya. Dan anugerah-Nya. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku tak akan lupa kasih-Mu. Ku takkan lupa kasih-Nya. Aku tak akan lupa anugerah-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Terima kasih Bapa. Anugerah
aku tidak akan pernah melupakan kasih-Mu. Aku mengingatnya, kasih-Mu besar bagiku Tuhan. Besar kasih Allah pada saya. Besar kasih Allah pada saya. Amin. Perintahnya buat kita, hendaklah kamu saling mengasihi seorang akan yang lain. Biarlah kasih Kristus ada di dalam kita, sehingga kita boleh pergi untuk melakukan perintahnya. Di dalam ketaatan, maka ada sukacita buat kita. Haleluya. Dan jangan khawatir, jangan takut. Penyertaannya ada bersama dengan kita. Penyertaannya sempurna. Kalau Dia menyertai kita, pasti Dia akan bertindak bagi kita. Haleluya. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu dan katakan sama Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, penuhi kami dengan kasih dari surga. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, 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 mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, penuhkan kami dengan kasih-Mu. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Haleluya. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Haleluya.
Biarlah sungguh kita boleh menerima kasih Kristus di dalam hidup kita. Lalu kita tinggal di dalamnya. Supaya kita bisa mengalirkan kasih itu kepada sesama kita. Kita boleh menghasilkan buah bagi kerajaan Allah lewat kasih yang kita alirkan. Keluarga demi keluarga dipenuhi dengan kasih Kristus. Ada kedamaian, ada kebahagiaan, ada keharmonisan. Haleluya. Bapak terima kasih. Kami merespon firman-Mu pagi ini. Jadikan kami seperti apa yang Kau mau. Biarlah hidup kami, hidup yang menyatakan kasih Kristus kepada setiap orang. Terima kasih Bapak, berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah-rumah. Berkati Tuhan, biarlah ada aliran kasih Kristus mengalir di dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Coba kasih salam saudara kanan kirinya, katakan aku mengasihimu. Amin. Mari sekarang kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita siapkan hati kita, biarlah rasa cinta atas bangsa itu pun ada di dalam hati kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang akan mengadakan pelantikan presiden pada tanggal 20 Oktober nanti. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa apa yang Tuhan pilihkan bagi bangsa ini, pemimpin yang Tuhan pilihkan bagi bangsa ini, Tuhan, sungguh kami percaya bahwa itulah yang terbaik bagi bangsa ini. Kami akan memiliki presiden dan wakil presiden terbaik, karena segala sesuatu yang dari Tuhan itulah yang terbaik. Dan biarlah Tuhan, pemimpin kami ini Tuhan, Engkau yang telah memilih, dan biarlah Tuhan Engkau yang memperlengkapi dengan hikmat, pengertian yang daripadamu. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan yang pilihkan, kami percaya bahwa Tuhan Engkau yang memberkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang melindungi pemimpin kami ini Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan, segala sesuatunya akan berjalan dengan baik, dan kami percaya Tuhan, sungguh bahwa apa yang telah Tuhan pilihkan itulah yang akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Sungguh Tuhan, kami percaya Indonesia maju bukan hanya menjadi slogan saja, tapi sungguh Tuhan, sungguh semuanya menjadi kenyataan sesuai dengan impian kami bahwa Indonesia akan menjadi negara yang maju, negara yang jaya, negara yang makmur, negara yang subur, negara yang sungguh-sungguh maju dalam pendidikan, di dalam bidang apapun juga. Tuhan, Kau yang berkati bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga membawa pilkada yang akan diadakan pada tanggal 27 November nanti. Tuhan, kiranya Kau yang pilihkan pemimpin terbaik bagi daerah-daerah di bangsa ini Tuhan. Dan Tuhan yang tolong supaya segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan ikut campur di dalam bangsa ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatunya dengan berjalan dengan lancar, dan tidak ada kuasa kegelapan apapun yang ikut campur di dalam bangsa ini, di dalam pemilihan pemimpin di negeri ini. Tuhan, kami percaya, maka di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan, ingin menggoyahkan, dan ingin menghalangi segala kegiatan di bangsa ini, semuanya kami halau di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tidak ada kekuasaan kegelapan apapun juga yang sanggup menghancurkan negeri ini. Karena kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar, dan Tuhan yang turut bekerja di dalam segala sesuatu dalam bangsa ini dan mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah bangsa kami Tuhan, semua ada di dalam tangan-Mu. Indonesia di tangan Tuhan. Dan kami percaya segala sesuatu yang baik terjadi dalam bangsa ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Tuhan yang mengasihi, dan kami percaya
merancangkan yang baik bagi bangsa ini. Kami percaya Bapa merancangkan segala sesuatu dengan baik adanya. Kau Tuhan, dan biarlah Engkau Tuhan bagi bangsa Indonesia ini. Terkhusus kami berdoa untuk setiap warga bangsa Indonesia ini, mulai dari barat hingga timur, utara hingga selatan, semuanya ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Engkau tahu yang terbaik, Engkau tahu yang menjadi kebutuhan setiap masyarakatnya. Engkau mencukupkan, yang butuh makan, Engkau berikan, Engkau mencukupkan. Membutuhkan pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan yang baik. Tuhan, Engkau Tuhan yang penuh kasih. Yang sakit, Engkau berikan kesehatan. Engkau berikan tubuh yang kuat bagi setiap masyarakat ini. Kami percaya berkat-Mu tercurah ada pada bangsa kami. Dan biarlah hati-Mu yang penuh kasih itu ada pada kami. Kami anak-anak-Mu. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang memberkati bangsa ini. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini. Dan biarlah kasih-Mu ada pada hati kami. Kasih Tuhan yang ingin setiap orang diselamatkan, itu ada pada kami. Dan kami sebagai anak Tuhan, kami rindu bangsa kami diselamatkan. Berkat Tuhan yang terbesar adalah ketika bangsa kami mengenal Engkau. Biarlah itu selalu ada pada kami. Tuhan, kami percaya Engkau merancangkan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan biarlah rancangan-Mu terjadi, tergenapi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk bangsa yang Engkau kasihi. Engkau menempatkan kami di tengah-tengah bangsa yang besar ini. Dan kami menjadi bagian dari anak Tuhan yang mengasihi bangsa kami dan menjadi pengaruh bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapa, sungguh kami bersyukur kami sebagai IRC yang boleh Tuhan izinkan berada di tengah-tengah bangsa ini. Dan juga IRC Connection dimanapun mereka berada di bangsa ini. Pakai kami Tuhan untuk bisa menyatakan kasih-Mu bagi bangsa kami. Kami tahu Tuhan melalui setiap kami aliran air hidup itu akan mengalir di seluruh bangsa ini. Sehingga setiap wilayah di mana ada IRC, di situ akan mengalir air hidup. Di situ ada kehidupan dan kami percaya sampai kapanpun air itu akan terus mengalir melalui setiap kami. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami mau berdoa buat Ibu Weni Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau Allah penyembuh. Engkau sanggup untuk memulihkan keadaan Tante Weni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kesembuhan yang sempurna akan menjadi milik Tante Weni. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat yang sakit. Kami tidak tahu bagaimana keadaan mereka, tapi kami percaya Tuhan tahu, Tuhan akan menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Kami rindu juga mau berdoa buat saudara-saudara yang berulang tahun maupun ulang tahun pernikahan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah-rumah, kami persilakan berdiri di tempat. Kami rindu untuk berdoa buat saudara. Mari sama-sama kita katakan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati selamat panjang umur. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau hari ini kami boleh menerima kembali perintah Tuhan, kami boleh saling mengasihi. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan, kalau ada dari antara mereka yang masih menempuh studi, kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat, kepandaian, hikmat, kecerdasan supaya mereka juga di sekolahnya mereka boleh menjadi berkat, mereka boleh menjadi saksi-Mu. Tuhan, berkati mereka juga yang berusaha, berkati mereka yang bekerja, kiranya Engkau memberkati mereka, tangan-tangan mereka Tuhan berkati supaya apapun yang diperbuat Tuhan jadikan berhasil. Amen. Terima kasih Bapa,
kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan. Kiranya juga Engkau memberkati mereka, kasih Tuhan ada di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ayah, ibu, anak saling mengasihi dengan kasih yang tulus, kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun buat saudara yang berulang tahun. Sekarang mari sama-sama kita siapkan persembahan kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Bapa, kami membawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini menyenangkan hati-Mu dan memberi kami sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh kasih Tuhan bagi setiap kita sekarang dan selama-lamanya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya Sungguh Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. segala perkara, Dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Sungguh kita percaya Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Oleh sebab itu jangan ragu untuk ikut Tuhan ya. Saudara, beberapa pengumuman yang harus kita ikuti. Yang pertama, acara kegiatan gereja berlangsung seperti biasanya ya. Hari Selasa ada doa malam di tempat ini jam 7 malam. Mari saya mengajak seluruh jemaat untuk kita datang ke doa malam ya. Tuhan Yesus menanti kita semua. Apapun yang menjadi beban masalah kita, mari kita bawa di dalam doa malam. Tuhan mendengarkan. Dan hari Kamis ada Bible Study. Saya mengundang seluruh jemaat untuk terlibat aktif. Kalau ada yang belum tergabung di dalam grup Bible Study, bisa menghubungi Kak Roslin atau Kak Rida ya, untuk minta daftar nomor HP kita di dalam grup WhatsApp. Karena setiap hari Kamis kita akan belajar lebih dalam lagi menggali tentang kebenaran firman Tuhan ya. Supaya kasih kita sama Tuhan bisa lebih lagi dan kita tahu kasih Tuhan sama kita itu seperti apa ya. Jadi kita sama-sama belajar di dalam Bible Study dan hari Minggu tetap ada ibadah. Untuk sekolah Minggu jam 9.30, ibadah umum jam 7.30. Mari saya undang seluruh jemaat, kita bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah begitu baik dan menyertai kita pada hari ini. Mari kita katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Sekali lagi kita katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur padamu
Bapa, di akhir dari ibadah kami pada saat ini, biarlah kiranya Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Penyertaan-Mu yang sempurna terjadi bagi setiap pribadi. Dan yang terbaik dialirkan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang sangat mengerti. Engkau pasti akan bertindak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam diri setiap jemaat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu tercurah bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Sekali lagi kita katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Kita katakan di dalam hati kita. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Sekali lagi kita katakan, Allah sanggup. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.